teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Nurcaini Rahman. Di sini Suci akan menyampaikan tentang jurnalisme berkualitas di era transformasi digital. Dalam upaya memberikan performa terbaik seorang jurnalis, utamanya adalah menaati prinsip-prinsip jurnalisme yang merupakan etika dan pedoman profesionalisme. Ada banyak kasus di mana prinsip jurnalisme benar-benar sangat sulit untuk diterapkan karena faktor sosial, politik, ekonomi, bahkan teknologi. Secara konsep, jurnalisme berkualitas adalah karya jurnalistik yang memegang teguh prinsip-prinsip verifikasi, akurasi, keseimbangan, kejujuran, integritas, kebenaran, dan transparansi, sebagaimana dirangkum dalam Kode Etik Jurnalistik atau elemen jurnalisme. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, Perpres jurnalisme berkualitas bertujuan untuk didapat publik adalah informasi yang baik, jurnalisme yang bagus, berkualitas sesuai dengan kode etik, jurnalistik, dan undang-undang pers. Perkembangan teknologi mendorong media arus utama mendistribusikan konten-kontennya melalui media sosial untuk memperluas jangkauan khalayak. Masyarakat yang tidak mempunyai pengalaman jurnalistik pun melakukan hal yang sama, melakukan praktik jurnalistik di media sosial. Kondisi ini menimbulkan kekaburan antara produk jurnalistik dan non-jurnalistik. Masyarakat pun harus diedukasi soal ini, termasuk untuk menghargai konten yang berkualitas. Untuk itu, terlebih dahulu media atau perusahaan pers pun harus menjaga kualitas produknya. Anggota Dewan Pers Asep Setiawan mengatakan Dewan Pers pun berupaya mengawal konten jurnalistik yang berkualitas melalui mekanisme pengaduan. Dengan demikian akan diketahui ada pelanggaran. Selain itu, dengan mekanisme proaktif dengan mengingatkan dan memberikan edukasi kepada media-media yang memiliki tendensi sensasional. Perbedaannya antara berita tidak berkualitas dan jurnalisme berkualitas. Yang pertama, akurasi dan keandalan sumber. Sedangkan berita tidak berkualitas itu biasanya tidak memverifikasi informasi secara menyeluruh atau menggunakan sumber yang tidak dapat dipercaya. Sedangkan jurnalisme berkualitas menekankan verifikasi yang cermat, memeriksa fakta, dan menggunakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada etika dan tanggung jawab. Berita tidak berkualitas sering mengabaikan kode etik jurnalisme seperti penyebaran hoax, clickbait, atau eksploitasi sensasi untuk mencari perhatian pembaca. Sedangkan jurnalisme berkualitas mematuhi prinsip etika yang ketat seperti tidak mencemarkan nama baik tanpa bukti, menghargai privasi individu, serta menghindari pemberitaan yang sensasional atau tidak berdasar. Selanjutnya ada penyajian dan struktur. Berita tidak berkualitas, penyajian cenderung terburu-buru atau terfragmentasi. Terkadang menggunakan judul yang provokatif untuk menarik klik, namun tidak mencerminkan isi berita secara akurat. Sedangkan jurnalisme berkualitas itu penyajian berita disusun dengan struktur yang jelas dan mudah dipahami. Judulnya mencerminkan isi artikel secara tepat tanpa menggunakan teknik clickbait. Selanjutnya itu ada tujuan dan dampak. Berita tidak berkualitas itu seringkali dimotivasi oleh keuntungan komersial atau untuk memanipulasi opini publik dan dapat menyebabkan kebingungannya masyarakat serta memperburuk polarisasi sosial. Jurnalisme berkualitas itu bertujuan untuk mendidik dan menginformasikan publik dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. Dampaknya diharapkan positif dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Bagaimana platform digital mengubah organisasi media, bentuk berita, dan cara bisnis? Era digital telah merubah landscape jurnalisme dan transformasi media berita secara signifikan. Namun, sementara teknologi membawa manfaat, dampak lebih dalam dari perubahan ini juga perlu diperhatikan. Teknologi digital memungkinkan berita
lebih cepat, memberikan akses lebih mudah dan luas, memperkaya format berita dengan multimedia. Namun ini juga membawa resiko penyebarannya informasi palsu dan memicu polarisasi. Perubahan ini juga telah mengubah model bisnis media dengan pendapatan iklan berkurang dan tantangan berkelanjutan dalam menghasilkan konten berkualitas. Hal ini dapat berdampak pada independensi dan kualitas jurnalisme. Dalam era ini, kecerdasan buatan juga mulai digunakan untuk menghasilkan berita dan analisis otomatis. Namun, ini menghadirkan pertanyaan etika tentang transparansi dan objektivitas dalam pemberitaan. Perubahan dalam jurnalisme adalah keniscayaan di era digital penting bagi media pembaca dan penulis. Dan untuk bersama-sama mengakui tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa berita tetap akurat, berbobot, dan memberikan pandangan yang beragam. Dengan cara ini, kita dapat menjaga integritas jurnalisme dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan masyarakat dan demokrasi. Suci punya kasus nyata yang beritanya hoax itu menurut penelusuran Antara, isu terkait diangkatnya Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar pernah berhembus beberapa bulan lalu, tepatnya setelah pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Saat menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo itu memberikan tanggapan terkait isu dirinya menjadi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara itu, Ketua Indonesia saja, katanya seraya berkelakar menanggapi pertanyaan awak media. Pasca pengunduran diri, Erlangga Hartarto Bahlil Lahadalia resmi diangkat menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 pada Musyawarah Nasional Partai Golkar. Sebelumnya, PDIP memecah sejumlah kader termasuk diantaranya Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo atau yang disebut Jokowi beserta keluarga yaitu Wakil Presiden periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Kader PDIP terhitung sejak Sabtu 14 Desember lalu. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Watubun lewat siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta. Hingga saat ini belum ada kepastian kemana Jokowi akan berlabuh usai dipecat sebagai kader dari PDIP. Nah, sekarang teman-teman, kalau ada berita-berita yang hoax itu jangan langsung di-up di media sosial. Itu belum tentu beritanya sesuai atau tidak. Sekali lagi, lebih cermat lagi untuk menginformasikan berita. Saya Suci, terima kasih dan sampai jumpa.